Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pertama kali yang perlu kita lakukan ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala buah hati tercinta adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Melihat kondisi anak kita apapun itu, maka kita katakan alhamdulillah. Subhanallah teman-teman, ketika kita itu mengucapkan alhamdulillah, maka apapun yang kita rasakan menjadi lebih ringan. Dan subhanallah, ketika kita menerima dengan sepenuh hati buah hati yang Allah berikan kepada kita, tidak membanding-bandingkan dengan yang lain, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, maka itu akan lebih ringan untuk kita mengasuh mereka. Karena terkadang yang menghambat kita untuk bisa lebih bersyukur karena kadang kita membanding-bandingkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan orang lain. Padahal banyak di antara orang-orang di luar sana yang sudah menikah 17 tahun, 20 tahun belum diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Karena dengan bersyukur ya akhwat, kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang lebih. Dan kita bersyukur apapun kondisi anak kita. Karena Allah zat yang maha tahu yang terbaik untuk kita. Ya subhanallah, saya punya kawan di Jawa Timur, jamaah pengajian. Beliau menerima dengan segenap jiwa beliau ketika Allah memberikan titipan amanah untuk beliau seorang anak yang baru bisa berjalan di usianya 14 tahun. Seorang anak yang kemana-mana digendong oleh ibunya. Seorang anak yang sampai saat ini pun belum bisa belajar normal dengan kawan-kawannya. Ya. Namun beliau berbahagia. Beliau senantiasa mengatakan kepada saya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini pesan untuk diri saya dan teman-teman. Terkadang kita sering mengeluh di dalam hidup ini karena kita kurang bersyukur. Nikmatilah setiap episode kehidupan ini teman-teman, dan katakan pada diri kita masing-masing, ini adalah yang terbaik dari Allah. Ini adalah yang terbaik dari Allah. Di dalam semua sendi kehidupan kita, ketika Allah berikan kepada kita pasangan hidup, ketika Allah berikan kepada kita anak-anak, semua kita syukuri, karena dengan itu kita akan ringan menjalani kehidupan ini. Ya, jadi banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat diberikannya buah hati. Kemudian yang kedua teman-teman, dalam mengasuh anak-anak kita, setelah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita buah hati, maka yang kedua adalah katakan bahwa yang memberikan petunjuk kepada diri kita untuk membimbing anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah orang tua mendekatkan diri sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah orang tua ketika akan memilih sekolah misalnya untuk anak-anak, libatkan Allah di dalam pengasuhan. Libatkan Allah di dalam memilih pendidikan untuk anak-anak. Subhanallah, beda rasanya teman-teman ketika kita itu berjalan sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan kita melibatkan Allah di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam memilih guru anak-anak kita. Jadi yang namanya orang tua itu seharusnya tidak banyak melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah. Ada masalah di depan, mentok, kita minta sama Allah. Saya ingat ketika putri kami yang pertama akhirnya Allah takdirkan berpisah dengan guru tercintanya dari Aljazair waktu itu, karena beliau Allah takdirkan pulang ke Jazair. Waktu itu cerita putri saya ke saya, Umi, padahal saya tuh sudah seneng banget ke beliau. Saya sudah belajar alhamdulillah banyak dari beliau. Tapi kenapa Allah akhirnya memisahkan? Kemudian saya waktu itu teman-teman bingung. Kira-kira putri saya mau taruh di mana gitu ya. Minta sama Allah, ya Allah, berikan tunjukkan jalannya. Allah kasih jalan pandemi waktu itu, dan kita ucapkan alhamdulillah. Dan ternyata di pandemi itu banyak hikmahnya. Akhirnya halaqah dari luar negeri semuanya mudah untuk bisa diakses, termasuk halaqah Quran dari Mesir. Subhanallah. Dan alhamdulillah wa syukurulillah ketika kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk, ya Allah, minta
guru terbaik untuk anak-anak kami. Dan alhamdulillah Allah beri, Masya Allah, Tabarakar Rahman, guru dari Mesir, Masya Allah. Walaupun via online, tapi itu cukup mengobati putri saya. Dan alhamdulillah, biidnillahi ta'ala, sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk belajar kepada syekh dari Mesir, alhamdulillah. Jadi teman-teman, libatkan Allah. Jangan kita tinggalkan Allah. Ya, kalau teman-teman bingung, misalnya anak-anak kita itu, terutama laki-laki ya. Ya Allah, kadang subhanallah, anak itu teman-teman, di samping anugerah, juga kadang ujian bagi orang tua. Ya enggak? Pernah enggak di sini teman-teman yang punya anak laki-laki ngelus dada? Punya anak laki-laki, subhanallah, terkadang itu ujiannya macam-macam. Nak, duduk nak, dibilang duduk malah lari. Maka kita ngelus dada lagi, ya haula wala quwata illa billah, ya Allah, kudu piye gitu kan kadang ya. Ya Allah, saya tuh harus gimana lagi sabarnya? Yang libatkan Allah, minta sama Allah. Subhanallah teman-teman, memang subhanallah anak laki-laki itu sangat-sangat berbeda dengan anak-anak perempuan. Anak saya yang pertama, yang kedua itu perempuan, yang ketiga alhamdulillah dapat laki-laki. Saya bilang, ya Allah, ini kayaknya saya punya anak laki-laki, harus banyak-banyak dekat dengan Engkau, harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah teman-teman, kita itu punya senjatanya kita emak-emak itu dalam mengasuh buah hati kita itu doa. Ya, karena kata Rasulullah SAW, di antara doa yang mustajab, yang tidak akan Allah tolak adalah doanya orang tua, terutama ibu bagi anaknya. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Kalau kisahnya Syekh Sudais mungkin teman-teman sudah pernah dengar semua ya. Kalau teman-teman punya anak semisal Syekh Sudais, yang mana teman-teman sudah masak, ada tamu mau masak, saya sering mengatakan ini, coba bayangkan kalau kita punya seperti Syekh Sudais ya, anak-anak seperti Syekh Sudais, teman-teman sudah masak ya, dan kalau tahu masaknya orang Timur Tengah itu, kalau untuk jamuan makan itu nggak tanggung-tanggung, kambing muda disembelih sama mereka ya, sudah menyiapkannya. Kalau teman-teman ada tamu paling nyiapin masak beras di rice cooker, jeplak udah mateng. Mereka itu enggak, mereka tuh masak nasi bisa berjam-jam ya, masak lauk bisa berjam-jam, itu sudah siap semua, tamunya sudah istilahnya sudah mau datang, tiba-tiba apa, saya sudah bawa pasir lah, ini anak laki-laki ya, kemudian ditaburkan ke masakan. Allahu Akbar. Kalau ibunya saya sudah sini nggak deket sama Allah, apa yang terucap? Coba teman-teman, saya mau nanya, apa yang terucap? Kata-kata buruk, ya kan? Ya Allah, Lele, kamu tuh ya nggak tahu ibu sudah dari malam nggak tidur masak gitu. Ya Allah, malah kayak gini anaknya sopo toyo gitu kan mesti ya. Nah, kayaknya ibu-ibu banyak yang tertawa, mungkin ada yang seperti itu ya. Sambil jiwel anaknya, sambil apa istilahnya matanya sambil begini, wah, guys. Ya itulah kita. Tapi ibunya Syekh Sudais justru karena beliau dekat dengan Allah, beliau tahu Allah yang memegang hatinya waktu itu Abdurrahman ya, namanya Abdurrahman. Maka ibunya mengatakan, semoga Allah jadikan engkau imam di Masjidil Haram. Subhanallah, jadilah beliau imam di Masjidil Haram. Ada lagi teman-teman orang tua yang subhanallah melibatkan Allah di dalam pengasuhan. Siapa beliau? Ibunya Syekh Mukbil. Ibunya Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah ta'ala, ulama dari Yaman. Dikisahkan dalam sebuah kisah, saya baca insyaallah kisahnya sahih. Jadi beliau, Syekh Mukbil itu dulu waktu kecilnya yang namanya anak laki-laki, itu sering membuat ibunya tuh jengkel ya. Sampai akhirnya ibunya sering berdoa kepada Allah, mendoakan Syekh Mukbil. Dikit-dikit Allah yahdik, Allah yahdik. Itu Bu, kalau orang Arab sudah bilang Allah yahdik, artinya nakalnya sudah di atas gitu ya. Dan terus mendoakan. Akhirnya beliau jadi seorang ulama. Jadi apa Bu, kalau kita sekarang ini di zaman yang subhanallah banyak sekali fitnah ya kan? Zaman sekarang itu yang menjadi tantangan bagi kita ini untuk mengasuh anak-anak kita itu HP ya kan? Kemudian yang kedua, naudzubillah summa naudzubillah, LGBT. Ya, banyak di luar sana itu ingin merampas anak kita, mendidik anak kita agar mengikuti mereka. Nah, dalam hal ini yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Libatkan Allah di setiap pengasuhan kita. Jadi berdoanya tuh nggak dikit-dikit tapi banyak. Ya dikit-dikit itu berarti banyak ya. Minta kepada Allah. Ya Allah, kira-kira kenapa ya anakku kok berbuat demikian? Evaluasi diri kita masing-masing. Jangan salahkan anaknya. Karena ibu-ibu terkadang subhanallah anak berbuat sesuatu itu terkadang karena dosa orang tuanya. Ya, para ulama zaman dahulu kala mereka seringkali mendapati hewan tunggangan mereka berbeda sifat, kemudian mereka mengevaluasi diri mereka dan mengatakan ini karena dosaku, dan mereka mengatakan astagfirullah wa atubu ilaik. Ya, jadi ibu-ibu
ibu-ibu, libatkan Allah di setiap saat, apapun itu. Barusan ketika misalnya kita pas mau ke sini, kemudian lihat anak kita belum mau diatur misalnya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan solusinya terbaik dari Engkau wahai Rabbku. Dan ini penting untuk kita banyak-banyak berdoa. Subhanallah, saya mendapati ada sebuah kasus di mana orang tua memiliki anak di usia SMP, usia sekitar 13 tahun. Orang tua ini waktu itu curhat ke tempat kami dan mengatakan, saya harus bagaimana lagi menyikapi anak saya. Kemudian tidak ada kata waktu itu yang kami sampaikan, saya dan suami sampaikan, kecuali banyak-banyak minta sama Allah. Karena yang memegang hati anak ini adalah Allah. Allahu Akbar. Ketika anak tersebut sudah SMA, Bu, orang tuanya datang lagi. Kata beliau, alhamdulillah Ustazah, anak saya sekarang cinta dengan ilmu agama, sering datang ke majelis ilmu, bahkan sekarang sudah jadi asistennya Ustadz. Padahal dulu waktu SMP, Masya Allah, luar biasa. Jadi sekali lagi ya ibu-ibu, katakan pada diri kita bahwa Allah itu Al-Hadi, yang memberikan petunjuk kepada anak-anak kita. Allah yang memegang hati anak-anak kita, dan kita juga yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Maka jangan pernah mengandalkan ilmu parenting yang pernah kita pelajari, tapi ketuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang Maha tahu yang terbaik untuk anak-anak kita. Begitu ya Bu ya. Dan juga teman-teman, perlu yang mesti kita lakukan dalam mengasuh anak-anak kita. Kita itu mohon maaf sekali, sebagai orang tua jangan sok tahu. Ya, paham nggak? Jangan sok tahu. Kadang menurut kita itu perjalanan A yang harus ditempuh anak kita itu baik, tapi ternyata menurut Allah jalannya bukan A tapi B. Ya. Dan yang namanya mengasuh anak-anak bukan yang terbaik menurut kita, tapi yang terbaik menurut Allah. Jadi banyak-banyak minta, libatkan Allah di dalam setiap pengasuhan. Baik, setelah kita bersyukur kepada Allah, setelah kita banyak-banyak meminta kepada Allah petunjuk, dan doa para nabi itu diantaranya teman-teman dengan sebuah doa, Rabbi habli minas salihin. Jadi teman-teman dikit-dikit baca Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Atau baca kalau anaknya nggak mau sholat, baca doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai. Atau doa yang biasanya teman-teman baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik, kemudian yang ketiga adalah dalam mengasuh anak-anak, memotivasi anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Pantaskan diri kita menjadi orang tua yang salihah. Pantaskan suami kita menjadi orang tua yang salih. Subhanallah, kalau orang tua itu sudah salih, kalau orang tua itu sudah salihah, Allah salihahkan, Allah salihkan, maka Allah akan berikan bonus, Allah yang akan mensalihkan anak keturunannya. Dahulu kala para ulama termasuk Hasan Al-Basri, beliau berusaha untuk memperbanyak ibadah salat beliau, berusaha untuk menjadi juara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berkata, tidaklah aku menambah salatku kecuali aku memohon kepada Allah agar Allah mensolihkan anak keturunanku. Allahu Akbar Bu, saya pernah melihat sebuah keluarga. Di dalam keluarga tersebut simbahnya dulu adalah orang yang sangat suka mengajarkan Al-Quran di rumahnya. Jadi zaman dulu kala itu mbah ya membuka Quran buat anak-anak habis maghrib. Dulu kan kalau ngaji Quran habis maghrib ya, habis maghrib di sebuah surau atau di rumah gitu ya, datang habis maghrib. Apa yang terjadi? Simbahnya punya anak, anaknya sama Allah jadikan guru Al-Quran. Subhanallah, anaknya ini punya anak lagi, berarti cucunya simbahnya, cucunya juga sama Allah jadikan sebagai guru untuk orang-orang yang ingin belajar Al-Quran. Begitulah kesolihan orang tua itu turun menurun. Begitu pula hati-hati dengan keburukan orang tua. Terkadang subhanallah, keburukan orang tua itu teman-teman berdampak di dalam diri anak-anak. Contoh misalnya, ini contoh ya, hanya sekedar contoh. Ada orang tua yang berzina dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anaknya pun ikut berzina. Saya mendapati sebuah kasus juga, insya Allah ini sahih ya, di daerah Jawa Barat, yang berkata adalah orang yang saya percaya kepada beliau. Beliau berkata di kampung
kampungnya itu subhanallah ada dari keturunan terkenal di situ. Jadi simbahnya tuh dulu juga berzina. Ibunya, bapaknya, sampai anak-anaknya semua berzina. Subhanallah. Itulah dampak keburukan dari sebuah amal yang tidak baik. Maka dari itu takutlah ibu-ibu, kalau kita itu melakukan suatu keburukan di rumah, yang kita takutkan itu akan Allah berikan keburukan itu kepada anak-anak kita. Contoh misalnya, ini yang mesti harus kita perhatikan ya. Ada orang tua yang menggandrungi sinetron Korea. Misal, contoh. Ini kan contoh. Insya Allah di sini tidak ada ya. Ternyata anaknya melihat orang tuanya menggandrungi sinetron Korea dan orang tuanya sudah wafat, anaknya masih tetap senang dengan sinetron Korea. Maka disitulah dosa jariah mengalir kepada kedua orang tuanya. La haula wala quwata illa billah. Jadi sekarang yuk mulai kita menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Kalau kita itu pengen anak-anak kita cinta ilmu, maka jadikan kita mencintai ilmu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya dulu pernah ibu-ibu, dulu waktu belum lama ya, saya bilang ke suami, sayangku, saya mau pensiun aja deh dari ngajar online. Karena kadang kalau pagi hari kan sejak anak-anak itu magang di sebuah tempat tuh kayaknya sibuk banget. Terus kata suami saya bilang gini, istriku, jangan pensiun dari mengajar. Ketika istriku mengajar online, coba lihat anak-anak duduk di depan istriku menyimak ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga suatu hari kelak Allah jadikan anak-anak kita mengajar. Kata suami saya, begitu pula ketika saya mau mengajar, saya tuh selipkan dalam hati saya, kata suami, ya Allah, tidaklah saya mengajar kecuali saya menginginkan Engkau jadikan anak keturunan saya itu orang-orang yang bermanfaat ya. Jadi begitulah teman-teman, apapun yang kita lakukan dari sebuah kebaikan, dari sebuah amal saleh, jadikan, niatkan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak ya. Kalau kita saat ini misalnya di rumah kita harus belajar misalnya ya, bareng dengan anak-anak kita, jangan ada kata gengsi. Saya ada dua halaqah Quran, yang mana saya di situ, anak saya juga di situ, barengan, 3 sekarang. Kemarin baru ikut sama Ustazah Ala, satu mic saya, putri saya dan putri saya lagi. Jadi 3 halaqah berbarengan. Saya tidak pernah berpikir di situ, ya Allah, saya gengsi masa belajar sama anak-anak bareng. Tapi di situ saya niatkan, ya Allah, ini diniatkan menjadi teladan bagi anak-anak. Umi yang sudah setua ini aja nak mau belajar Quran, apalagi kalian yang masih muda-muda. Jadi jangan sampai teman-teman kita itu gengsi dari duduk bareng bersama anak-anak. Ya subhanallah, saya pernah mendapati seorang ibu, masya Allah, yang beliau tidak gengsi untuk belajar Al-Quran. Akhirnya Allah menganugerahkan kepada beliau 11 anaknya hafal Quran, biidnillahi ta'ala. 11 anaknya hafal Quran, subhanallah. Dan yang paling keren lagi ibu-ibu, masya Allah, ketika anak-anak beliau, salah satunya anak pertamanya sudah menjadi seorang syekh, seorang guru, maka bapaknya, ayahnya seorang syekh juga duduk di majlis anaknya, masya Allah, ikut mendengarkan. Dan suami saya menjadi saksi atas hal itu, masya Allah. Jadi sekarang ketika kita memotivasi anak-anak kita untuk mencintai ilmu, kita jangan gengsi untuk duduk di majlis ilmu. Ketika kita menginginkan anak kita rajin salat, maka kita dahulu yang membuktikan kepada anak-anak kita, kalau adzan berkumandang kita wudhu, kita salat, kita ajak anak-anak kita salat. Kalau kita cinta dengan sebuah amal soleh, misalnya sedekah, maka kita katakan kepada anak-anak kita, libatkan anak-anak kita di dalam amal soleh. Nah, insya Allah besok, insya Allah di rumah ini akan diadakan dakwah sosial, misalnya pengobatan gratis, misal. Kemudian kita ajak anak-anak kita, insya Allah kamu besok berperan seperti apa? Ayo, bareng-bareng beramal soleh. Dan itu akan ditiru oleh anaknya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemarin Allah memperlihatkan kepada saya, dan itu menjadi sebuah pelajaran. Di masjid, di pelataran Masjid Nabawi, ada seorang kakek. Dia membawa kurma dan membawa cangkir-cangkir kecil kurma. Dia dari jauh kemudian diberikan ke cucunya. Saya kira itu kakeknya sendirian, ternyata sama istrinya, tapi istrinya lebih sembunyi lagi. Maksudnya kakeknya kan di dekat tiang waktu itu di pelataran Masjid Nabawi. Nah, istrinya di situ banyak kurma. Nanti kalau sudah habis di kakek tersebut, si istrinya tuh maju. Saya perhatiin aja. Oh, berarti itu mungkin istrinya si kakek tersebut. Nah, kakeknya tuh kan berdus-dus kurmanya, Bu. 1 dus nanti dibuka oleh kakeknya, ditaruh di gelas kecil. Nanti cucunya 3 orang itu sana dibagi-bagi gitu. Mengajarkan itu, jadi nggak kakeknya langsung. Kemudian saya waktu itu berpikir, ya Allah, kayaknya bagus banget ini. Saya datangi yang istrinya kakek tersebut. Kalau sudah habis kan di drop sama istrinya. Terus saya bilang, subhanallah, ya khala, saya nyebutnya ya khala, masya Allah, ma a'jabani hadza.
bihada. Saya tuh Masya Allah takjub, Masya Allah tabarakallah dengan pemandangan seperti ini. Kiranya adakah nasihat atau ilmu yang bisa engkau bagi kepada saya? Saya melihat pemandangan yang luar biasa. Kalian menjadi teladan yang baik dalam hal sedekah. Kata mereka apa ibu-ibu? Ya Allah, kata mereka, wahai anakku ya binti. Mereka biasa kalau orang-orang Arab menyebut kita walaupun bukan anak kandungnya itu mereka nyebut ya binti. Ya, padahal bukan anak kandungnya. Anakku, saya usianya sudah tidak lagi muda. Sebentar lagi Allah mencabut nyawa saya. Maka saya ingin pahala sedekah saya tidak terputus. Kami ajarkan, kata beliau, saya dan suami ajarkan cucu-cucu untuk tetap menjadi ahlu sedekah. Subhanallah. Itulah visi seorang nenek, seorang kakek yang saleh. Mereka tidak mau amal saleh mereka terputus begitu saja ketika mereka sudah meninggal dunia. Mereka ajarkan kepada anak-anak. Dan saya pernah juga di Yogyakarta menemukan seorang keluarga besar di mana mereka itu hobinya bikin masjid. Mungkin ada teman-teman yang kenal dengan beliau, ya. Dan ini tidaklah saya sebutkan kecuali untuk diambil pelajaran. Kemudian saya mendatangi salah satu di antara mereka yang hobi bangun masjid. Kami bertemu. Alhamdulillah waktu itu saya diberikan kesempatan untuk mengisi di masjidnya beliau dan kami berjumpa, ceritalah beliau. Kata beliau, terus saya bilang, ibu, Masya Allah, ibu tuh punya kakak bangun masjid, punya adik bangun masjid. Jadi memang dalam keluarganya mereka itu bangun masjid. Apa kata beliau? Beliau berkata kepada saya, karena ini pesan dari orang tua. Dulu orang tua kami yang pertama kali bangun masjid dan orang tua kami itu men-challenge kami. Challenge-nya apa, Bu? Challenge-nya siapa di antara kalian yang bisa bangun masjid? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang tua yang salih, orang tua yang salihah, mereka menginginkan bahwa amal soleh yang mereka lakukan tidak terputus begitu saja ketika mereka meninggal dunia. Selaras dengan sabda Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salat. Kita nih ibu-ibu, kalau kita sudah meninggal dunia, sudah tidak lagi bisa bersedekah, sudah tidak bisa lagi menuntut ilmu, sudah tidak bisa lagi salat, sudah terbujur kaku di kubur. Maka apa yang bisa kita harapkan? Amal soleh apa? Kata Rasulullah SAW, sedekatun jariyah, ya sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, al-ilmu yuntafa' bih. Dan yang ketiga, waladun salih yad'ulah, seorang anak salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Hari ini kita berlelah-lelah mendidik anak kita menjadi teladan yang baik untuk hari di mana kita sudah tidak mampu lagi beramal, ibu-ibu. Ya, tidak usah kita mengeluh ketika kita berada di dunia. Karena dunia ini tempatnya ujian, tempatnya capek, lelah. Nanti istirahat kita nanti ketika Allah sudah memberikan jalan untuk kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin fitrah sebagai seorang ibu, yang saya lihat subhanallah kalau di Indonesia itu semua dipegang, dihandle oleh ibu-ibu. Yang dari mengantarkan anak, ya kan Bu ya? Siapa coba saya mau tanya? Ini ibu-ibu yang berada di Telaga Ilmu ini, yang nganterin anak rata-rata emak-emak atau bapak-bapak? Emak-emak, mayoritas yang mengantar anak-anak semua dihandle oleh ibu-ibu. Kadang mungkin ada rasa jenuh, ada rasa capek, tapi tenang. Kelak kalau kita saat ini berlelah-lelah mendampingi anak kita menjadi teladan yang baik, maka Allah akan berikan balasan, Bu. Ibu-ibu tahu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala, beliau itu ditinggal wafat oleh ayahanda tercintanya di usia 3 tahun. Ibunya Imam Ahmad dari kecil, ya, ketika Imam Ahmad sudah berada dalam kondisi yatim, banyak orang-orang yang datang kepada ibunya Imam Ahmad, namanya Sofiyah binti Maimunah, datang untuk melamar kepada Sofiyah ini. Karena Sofiyah terkenal dengan kecantikannya, dengan kecerdasannya. Maka apa kata ibunya Imam Ahmad? Kata ibunya Imam Ahmad, sungguh saya hari ini tidak mau menikah. Saya pengen menjadi teladan yang baik untuk Ahmad. Saya ingin merawat Ahmad. Sampai-sampai, Bu, suatu hari subhanallah, Imam Ahmad itu tidak menyia-nyiakan pengorbanan ibunya. Imam Ahmad giat belajar. Ketika beliau ditawarkan oleh kawannya Imam Ahmad, engkau itu sudah waktunya menikah, kenapa tidak menikah? Kata Imam Ahmad, saya tidak bisa memasukkan wanita lain ke rumahku selain ibuku. Saya ingin merawat ibuku. Subhanallah. Itu balasan yang Allah berikan kepada ibunda Imam Ahmad. Karena benar-benar ibunya Imam Ahmad memberikan yang terbaik untuk Imam Ahmad. Subhanallah. Dan akhirnya Allah pun, ya, ketika ibunya Imam Ahmad meninggal dunia, ibu-ibu, maka Imam Ahmad pun menikah. Dan Allah karuniakan anak-anak yang bernama Abdullah dan Salih. Abdullah dan Salih juga orang yang berbakti kepada Imam Ahmad. Kenapa Allah jadikan Abdullah dan Salih orang
orang-orang yang berbakti kepada Imam Ahmad karena Imam Ahmad dulu adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Begitulah siklus kebaikan. Begitulah amal saleh. Kalau kita sekarang ini berbakti kepada orang tua kita, ibu-ibu, yakinlah, berbaik sangkalah kepada Allah bahwa nanti anak-anak kita pun berbakti. Kalau hari ini kita bisa menjadi teladan yang baik dalam setiap tingkah laku kita dengan menjadi sosok yang terbaik di mata Allah dan itu dilihat oleh anak-anak kita, maka yakinlah ibu-ibu akan melihat di mana anak kita itu suatu hari kelaknya dia akan salat misalnya tanpa digobrek-gobrek lagi oleh kita. Ya subhanallah. Bu, saya pernah mendapati kisah juga, insya Allah yang saya ceritakan kisah-kisah nyata. Ada seorang nenek yang waktu itu dititipi cucu oleh anaknya ya. Ada seorang ibu menitipkan anak kepada neneknya. Ya, berarti cucunya. Kemudian sepulang ibu dari luar, neneknya bilang kepada ibunya itu, tadi saya lihat cucuku itu pada waktu azan dia salat. Ya, tanpa disuruh, dia sudah otomatis salat. Masya Allah. Maka ibunya pun menangis. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya Allah hasilkan, Allah berikan itu kepada anakku. Karena memang dari kemarin ibunya berusaha kalau ada azan berkumandang dia salat tepat waktu. Dan disitulah anak meniru. Subhanallah. Jadi ibu, yuk mulai kita evaluasi masing-masing. Sudah belum kita menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita? Kita pengen anak kita hafal Quran. Sekarang kita mendampingi anak kita atau belum? Ya. Jadi yuk mari kita evaluasi bareng-bareng ya. Jadilah teladan yang baik dan titipkan anak kita kepada Allah. Titipkan anak kita kepada Allah. Allah zat yang tidak pernah melantarkan apa yang dititipkannya. Minta kepada Allah agar Allah berkehendak untuk menjaga anak-anak kita. Baik, kemudian yang terakhir adalah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu bahwa menjadi teladan yang baik itu adalah sebuah keniscayaan, maka yang terakhir adalah tanamkan nama-nama Allah beserta apa yang ada di dalam Asmaul Husna itu kepada anak-anak kita. Ini penting banget. Contoh misalnya, di zaman di mana anak-anak kita itu sudah tidak lagi takut dalam membuka HP, maka di antara yang perlu kita lakukan untuk anak-anak kita, tanamkan rasa muraqabah. Apa itu muraqabah? Katakan kepada anak-anak kita, anak, Allah itu maha melihat. Allah itu melihat apa yang engkau lakukan dan apa yang engkau niatkan di dalam hatimu. Nah, anak kita sakit, kita katakan, nah, Allah asy-syafi, Allah yang maha menyembuhkan, minta sama Allah kesembuhan. Jadi kita sekarang, Bu, yang namanya Asmaul Husna itu bukan hanya dihafal. Saya miris ketika melihat banyak ibu-ibu di majlis ta'lim, mereka hafal Asmaul Husna. Giliran saya bertanya, ibu paham gak dengan apa yang tadi ibu sebutkan? Geleng-geleng kepala. Padahal pendidikan Asmaul Husna ini ketika kita berikan, ketika kita paham dan kita berikan kepada anak-anak kita, maka dampaknya luar biasa. Subhanallah. Jadi tanamkan anak-anak kita rasa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diminta. Hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Hanya Allah yang melihat dan menilai seberapa bagus amalnya. Itu harus kita tanamkan. Karena Bu, subhanallah, kalau kita tidak tanamkan itu, anak-anak di luar penjagaan kita, mereka akan berani melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kan ibu-ibu yang mana anak-anak itu kalau di hadapan kita manutnya luar biasa. Tapi ketika sudah tidak ada kita di sisinya, mereka berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat-sangat terkejut ketika ada beberapa kasus, ya tidak semuanya, sebagian. Ada beberapa kasus anak-anak yang dipaksa untuk pesantren ya oleh orang tuanya. Ternyata setelah mereka keluar dari pesantren, apa yang dulu diajarkan oleh gurunya mereka lepas satu persatu. Karena tidak ada rasa cinta kepada Allah. Tidak ditanamkan oleh orang tuanya rasa bahwa Allah itu selalu mencintainya. Terutama ibu-ibu usia anak-anak di bawah 10 tahun, di bawah 7 tahun. Itu kita harus banyak-banyak mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rizki. Allah Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Sekarang banyak anak-anak sakit. Kita katakan kepada anak-anak kita, itu caranya Allah memberikan kesempatan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa Allah Asy-Syafi. Nah, sekarang kita ke dokter misalnya. Tapi ketahuilah wahai anakku bahwa dokter tidak bisa menyembuhkanmu. Yang menyembuhkanmu adalah Allah
asy-syafi. Itu kita katakan kepada anak-anak. Anak-anak kita minta sesuatu kepada kita. Umi, ibu, saya mau sesuatu ini. Misalnya anak-anak kan kadang begitu ya. Nah, belum ada barangnya. Sekarang minta dulu sama Allah. Ya Allah Ar-Razzaq, Zat yang maha memberikan rizki. Minta kepada Allah. Kalau kamu mau sesuatu, minta kepada Allah. Karena orang-orang zaman dahulu kala minta sendal yang putus saja mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua sudah mampu menanamkan Asmaul Husna kepada anak-anak, maka insya Allah anak ini biidznillahi ta'ala akan Allah salihkan, akan Allah jadikan sebagai anak yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan Allah jadikan anak tersebut sebagai penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, dan akan Allah kumpulkan anak-anak beserta ibu bapaknya serta keturunan-keturunannya di surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sediakan. Barakallahu fikunna jami'an. Sampai di sini dulu insyaallah pertemuan kita. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau ada yang salah pastinya datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.